Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Marzuki Batiar, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman, Prodi Kedokteran Umum. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tutorial pewarnaan bakteri dan jamur. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Ya, jadi kita langsung masuk ke materinya. Jadi untuk pewarnaan itu akan dibagi menjadi tiga, yaitu ada pewarnaan gram, pewarnaan tahan asam Ziehl-Neelsen, dan juga ada pewarnaan jamur. Nanti pewarnaan jamur itu akan dibagi dua lagi. Apa sih tujuan pewarnaan gram? Pewarnaan gram itu tujuannya adalah untuk melihat bentuk morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri. Sifat kuman terhadap pewarnaan gram merupakan sifat penting untuk membantu determinasi suatu bakteri. Bakteri gram positif berwarna ungu, sedangkan gram negatif berwarna merah. Perbedaan yang menyebabkan terjadinya kedua hasil pewarnaan tersebut adalah karena tebal tipisnya lapisan peptidoglikan dalam dinding sel. Selanjutnya, alat dan bahan pada pewarnaan gram. Untuk alat, itu ada objek gelas, sengkelit atau OC, pipet tetes, lampu Bunsen, rak preparat, dan mikroskop dan APD. Ya, APD itu ada masker dan sarung tangan yang mana itu wajib ketika digunakan di laboratorium. Untuk bahannya itu ada 4, yaitu biakan bakteri A dan B, larutan air garam fisiologis, 1 set cat gram, dan terakhir minyak imersi. Untuk cara kerjanya, pertama, ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu Bunsen 2-3 detik. Lalu beri tanda kaca benda masing-masing A dan B dengan spidol permanen atau label pada tepi kaca benda. Lalu gambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah kaca benda sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakteri. Lalu teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips tersebut pada kaca benda A dan B. Selanjutnya, ambil 1 OC, biakan bakteri, dan suspensikan dengan air garam fisiologis pada kaca benda A dan B. Yang keenam, buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A pada kaca benda A dan bakteri B pada kaca benda B, dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Lalu, keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu Bunsen. Yang kedelapan, letakkan kaca benda di atas rak preparat dan tuangi dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit. Yang kesembilan, buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Tetesi seluruh preparat dengan larutan Lugol, biarkan selama 3 menit. Buang larutan Lugol dan bilas preparat dengan air mengalir, lalu lunturkan preparat dan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. 13. Tetesi dengan zat warna kontras, yaitu larutan safranin, biarkan selama 2 menit. Lalu buang zat warna dan cuci dengan air mengalir, keringkan preparat dengan cara menganginkan, dan yang terakhir, periksa di bawah mikroskop dari perbesaran lemah hingga kuat dengan menggunakan minyak imersi. Selanjutnya ada pewarnaan tahan asam Ziehl-Neelsen. Apa sih tujuan pewarnaan tahan asam? Jadi tujuannya adalah untuk melihat sifat tahan asam dari bakteri. Sifat tahan asam disebabkan karena terdapatnya asam mikolat yang terikat dalam dinding sel. Pewarnaan tahan asam juga berguna untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel-sel bakteri yang tahan pewarnaan asam, yang dengan pewarnaan ini akan berwarna merah, sedangkan bakteri lain berwarna biru. Alat dan bahannya, pertama untuk alat, yaitu ada objek gelas, sengkelit atau OC, lampu Bunsen, rak preparat, mikroskop, dan terakhir alat pelindungan diri. Untuk bahan, itu ada biakan bakteri atau sputum, yang kedua 1 set cat BTA atau ZN, lalu ada minyak imersi. Untuk cara kerjanya, pertama, ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu Bunsen. Kemudian, teteskan air garam fisiologis pada tengah kaca benda, lalu buat preparat yang tipis dan rata. Ketiga, keringkan preparat pada suhu kamar dan fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu Bunsen. Yang keempat, letakkan kaca benda mendatar pada rak preparat dan tuangi larutan karbon fusin sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi. Lalu, selanjutnya dilewatkan di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tetapi tidak sampai mendidih. Ulangi sebanyak 3 kali, biarkan selama 5 menit. Lalu buang zat warnanya dan bilas preparat dan air mengalir. Lunturkan zat warna sampai semua zat warna larut, lalu segera cuci dengan air mengalir. Yang kesembilan, tuangi preparat dengan larutan metilen blue, biarkan selama 30 detik.
cuci dengan air mengalir dan keringkan, dan terakhir amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah hingga kuat, yaitu perbesaran 1000 kali menggunakan minyak imersi. Lalu ada pewarna jamur. Ya, pewarna jamur itu ada dua, yaitu pewarna KOH dan pewarna LPCB, yaitu lactophenol cotton blue. Pada video tutorial ini saya hanya menjelaskan untuk pewarna KOH. Apa sih tujuan pewarna KOH? Tujuan pewarna KOH agar protein, lemak, dan banyak polisakarida terlarut atau terhidrolisis secara ekstensif dan jaringan terlihat jernih. Tetapi, ini sel dari kebanyakan fungi tetap utuh dan dapat dilihat yang disebabkan oleh adanya alkali resistant glucans. Untuk alat dan bahannya, yaitu objek glass, cover glass, jarum inokulasi atau OC, pipet Pasteur, lampu Bunsen, dan terakhir alat pelindungan diri. Bahannya itu ada dua, yaitu cairan vagina dan KOH 10%. Untuk pewarna jamur, bagaimana cara kerjanya? Pertama, dengan menggunakan pipet, ambil satu tetes larutan KOH 10% dan letakkan pada objek gelas. Kedua, panaskan OC, lalu ambil spesimen klinik yang sudah tersedia, kemudian campurkan dengan KOH 10% pada objek gelas tadi. OC dipanaskan kembali. Yang kelima, sediaan ditutup dengan cover glass. Keenam, panaskan beberapa saat di atas api. 7, sediaan siap dilihat di bawah mikroskop, mulai dari perbesaran 10 kali 10, kemudian dari perbesaran 10 kali 45. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.